Sungguh seperti pujian ini, cintamu itu tak ada batasnya. Cintamu itu tak bersyarat kepada kami. Engkau menerima kami apa adanya, karena Engkau itu adalah cinta sendiri, dan kami ini adalah ciptaan-Mu yang paling mulia. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam
nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang baik dan indah ini, pada hari pertama di bulan Mei 2023, kami tahu Engkau menganugerahkan kesehatan, rasa haus dan lapar akan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama di ruangan ini untuk ada menyembah, memuji Tuhan, dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya berbicara kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapa, melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Dan selamat datang kembali di kota New York untuk Wempi Purnawan, ya, luar biasa. Welcome home, home sweet home, ya. Sempat delay kemarin pesawatnya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa sekarang kita sudah masuk di bulan Mei. Wah, luar biasa, 4 bulan berlalu begitu cepat. Mengapa terasa begitu cepat? Ibu Yongki bilang begini, hari-harinya orang yang bergembira, yang berkemenangan, rasanya cepat sekali, ya, tanpa terasa 4 bulan. Tapi kalau kita sedih, kita susah, hidupnya kalah terus, rasa-rasanya hari-hari itu berjalan begitu lambat. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua bukan lagi sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Kita memasuki hari pertama di bulan Mei 2023. Saya percaya bukan karena kuat gagah manusia, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kembali kita akan merenungkan dari Amsal pasal yang ke-22. Ya, dan sekarang kita tiba di ayat yang ke-8 dari Amsal pasal 22. Demikian bunyi ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dari Amsal 22. Orang kaya
menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Alkitab, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah melarang setiap kita menjadi kaya. Saya suka sekali berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, agar supaya Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang kaya. Seperti Ishak yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 26, di tengah-tengah situasi krisis, kering kerontang yang tidak mungkin dia bisa panen, diberkati. Tapi Alkitab berkata, Ishak di tanah Gerar itu menjadi kaya, bertambah hari bertambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya raya. Dan biarlah itu terjadi atas hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu mendengarkan doa-doa saya, dan akhir daripada doa, kalau saya berdoa agar Bapak Ibu itu kaya raya, saya selalu berdoa begini, dan biarlah dengan kekayaannya ini, anak-anakmu mempersembahkan semua kekayaannya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Ya, saya berdoa seperti setiap hari kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Saya berdoa agar dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Keliling dunia, Bapak Ibu sekalian. Keren atau enggak? Keren banget, ya kan? Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian memberi pinjaman kepada banyak orang dan tidak punya pinjaman sama sekali. Keren atau keren? Keren, Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang menentang ajaran ini dan percaya bahwa miskin adalah kehendak Tuhan, saya berdoa supaya yang percaya miskin adalah kehendak Tuhan, biarlah mereka menjadi miskin. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan melanjutkan tentang orang kaya dan orang miskin, tapi saya mau berbicara, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang berhutang. Alkitab tidak pernah melarang orang punya utang. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah melarang orang berhutang. Yang dilarang oleh Alkitab adalah utang tapi nggak bayar. Itu yang dilarang oleh Alkitab, ya kan? Nah, saya harap Bapak Ibu sekalian, kita semua nggak punya utang, tapi yang keren memberi pinjaman kepada banyak bangsa, ya, kepada banyak orang. Saya waktu masih menjadi pengusaha dan kemudian juga melayani Bapak Ibu sekalian, itu banyak orang-orang datang kepada saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Datang, dia pinjam uang dengan berbagai macam alasan. Nah, waktu itu saya menjadi orang Kristen, ya, belum punya pengalaman apa-apa, maka karena takut salah, saya kasih itu orang-orang pinjaman, ya kan? Orang datang ke tempat saya kasih pinjaman, saya kasih pinjaman. Tapi ada efek negatifnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu nggak bisa bayar, dia lihat saya dari kejauhan, dia udah lari ngiprit, Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal saya kalau ketemu dengan orang yang utang dan tidak bayar, saya bukan mau menagih mereka, tapi mereka udah lari, ya kan? Apalagi kemudian saya waktu itu melayani juga sebagai gembala, meskipun sebagai seorang pengusaha. Akibatnya orang yang utang, yang nggak bisa bayar, mereka nggak mau pergi ke gereja. Ya. Sampai satu kali seorang teman yang bijaksana, yang lebih senior daripada saya, ya, dia ngajarin saya, Pak,
Ya kan? Alkitab bilang Bapak memberi pinjaman itu nggak salah. Tapi Alkitab ini yang kita baca di Amsal 22 ayat yang ke-7, waktu kita memberi utang, waktu kita memberi pinjaman kepada orang lain, itu hubungannya langsung berubah. Yaitu yang menghutangi, yang punya uang, yang memberi pinjaman, itu statusnya menjadi tuan, dan orang yang pinjam itu menjadi budak. Ya, wah, saya nangkep kebenaran firman Tuhan ini. Maka sejak itu kalau ada orang datang ke tempat saya mau hutang, saya tidak pernah memberinya lagi. Ya, nah, Alkitab juga ajarin begini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang datang kepadamu, dia perlu sesuatu dan sesuatu itu kamu punya, maka kamu jangan menahan-nahannya, ya. Maka kemudian saya merubah cara menghadapi orang-orang seperti ini. Saya bilang, mulai hari ini saya nggak akan beri pinjaman, tapi kamu perlu berapa? Misalnya, maaf, hari itu orang itu perlu 1 juta rupiah. Ya, saya bilang, baik, saya akan berdoa dan berunding dengan istri saya. Dan saya kemudian masuk ke dalam, saya berdoa dan berunding sama istri saya tanya, si Anu ini butuh uang 1 juta, ya. Jadi bagaimana, ya? Nah, nanti di situ kemudian saya dan istri saya digerakkan oleh Tuhan. Oke, beri 1 juta. Atau kadang-kadang begini, ya kan, jangan, ya kan, beri aja 500.000 rupiah. Maka kemudian saya keluar dan kemudian saya bilang, Bapak atau Ibu, ini saya tidak memberi pinjaman kepada kamu, tapi saya beri dan kamu tidak perlu untuk mengembalikannya. Dengan demikian apa yang terjadi? Hubungan saya dengan orang itu adalah hubungan persaudaraan di dalam Kristus. Ingat, kalau utang piutang itu akan merubah hubungan menjadi budak dan tuan. Maka sejak saat itu secara radikal saya ngajarkan kepada jemaat, jemaat, kamu dilarang memberikan pinjaman kepada ayah dan ibumu. Hei ayah dan ibu, kamu tidak boleh memberi pinjaman kepada anak-anakmu. Karena dengan memberi pinjaman itu status hubungannya berubah menjadi budak dan menjadi tuan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca, didengarkan, dan dihafal, tapi firman Tuhan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang kemudian perlu duit atau hutangan yang lebih banyak, suruh pergi ke bank, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ini bukan bank. Kalau kita memberi pinjaman, apalagi ambil bunga, itu kita melanggar hukum. Itu namanya bank liar. Ya kan, meskipun bunganya berapa gitu ya kan. Mungkin ada yang ngambil kecil atau besar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai belajar mempraktekkan firman Tuhan supaya hubungan kita antara orang tua dan anak atau sesama saudara atau mungkin dengan teman-teman kita tidak berubah menjadi budak dan tuan. Kalau ada orang-orang di sekitar kita membutuhkan keuangan, membutuhkan pertolongan daripada kita, beri Bapak Ibu sekalian. Berapa? Semampunya kita dan setergeraknya yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Tetapi jangan biarkan orang itu kembali dengan tangan kosong, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kalau berhutang yang dilarang oleh Tuhan, utang tidak membayar, ya. Yang kedua, dari Amsal 22 ayat yang ke-8 kita belajar begini. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan
habis binasa. Ya, saya sangat percaya dengan yang namanya hukum tabur tuai. Alkitab dengan jelas berkata, jangan sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bertindak hati-hati dan bijaksana dalam kehidupan ini. Ya, contoh yang paling gampang Bapak Ibu sekalian, saya ini kan suka mengemudikan mobil ada di jalan raya. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan mau belok kiri atau belok kanan, sedangkan saya ada di belakangnya, Bapak Ibu sekalian, mereka tiba-tiba kepingin belok ini, Bapak Ibu sekalian, saya memberi jalan. Kadang-kadang ada orang yang motong begini karena sesuatu dan lain hal, saya memberi dia jalan. Waktu saya kepepet, saya juga kemudian butuh belok kanan atau belok kiri secara mendadak, maka orang yang ada di belakang saya, mereka juga akan mengalah. Ini kan hukum tabur tuai. Menabur baik, menuai baik, menabur jahat, menuai jahat. Alkitab bilang, menabur kecurangan, mereka akan menuai bencana. Kalau kita menabur kemarahan, nanti kita juga akan menuai dimarah-marahi orang, ya kan? Kalau kita menabur jagung, kita akan menuai jagung, dan yang kita tuai, kalau kita menabur jagung 1 genggam, yang kita tuai nanti jagungnya bisa 1 karung. Ya, yang dituai itu jauh lebih banyak daripada apa yang ditabur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus menabur apa yang ingin kita tuai. Dan jangan pernah lagi menabur apa yang tidak ingin kita tuai. Kalau kita ingin mendapat dihormati oleh orang, maka kita mari memberikan penghormatan kepada orang. Lebih-lebih kepada Tuhan. Ya, Alkitab bilang begini, barang siapa menghormati aku, kata Tuhan, maka aku akan menghormatinya. Salah satunya cara menghormati Tuhan, yaitu dengan rajin beribadah. Itu udah ditulis di Alkitab, mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Waktu kita rajin beribadah, ibadah dengan sungguh-sungguh, hati dan pikiran kita untuk Tuhan, maka Tuhan itu akan menghormati kita, dan orang-orang di sekitar kita juga akan menghormati kita. Nah, dari ayat ini, Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, buat setiap kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang terakhir, dari ayat yang ke-9, Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik diberkati oleh Tuhan karena ia membagi rezekinya dengan orang yang berkekurangan. Ya, ayat yang ke-9 ini kan banyak orang menyebut dirinya baik hati, ya kan? Wih, dia itu baik, itu baik. Nah, standarnya Tuhan, orang yang baik hati, ya salah satu cirinya yaitu dia suka berbagi dengan orang yang miskin, dengan orang yang berkekurangan, ya. Ada orang yang suka berbagi dengan orang yang kaya. Mengapa? Karena ada udang di balik rempeyek, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sama orang kaya dia sangat hormat, dia suka berbagi dengan orang kaya, ya itu nggak salah. Tapi yang salah adalah motivasi di belakangnya. Iya kan? Suka berbagi dengan orang-orang terkenal, ya. Mengapa? Supaya bisa nunut terkenal, diposting di IG,
di Facebooknya atau di Twitternya. Sama orang-orang miskin, apalagi orang-orang yang nggak main media sosial, dia nggak suka berbagi. Mengapa? Karena kalau dia berbagi juga percuma, nggak akan diposting di sosial medianya. Mengapa? Karena nggak punya sosial media. Nah, Tuhan bilang, kalau kita mau berbagi dengan orang yang berkekurangan, pertama, di hadapan Tuhan kita dikenal sebagai orang yang baik. Yang kedua, ketika kita berbagi dengan orang yang berkekurangan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang lain di Amsal dikatakan begini, ketika kita berbagi dengan orang yang miskin, ketika kita berbagi dengan orang yang berkekurangan, itu artinya kita sedang memberi pinjaman. Kita sedang mengutangi Tuhan. Ya, bayangkan, Tuhan tuh punya utang sama kita. Kalau Tuhan punya utang sama kita, bayar atau bayar, saudara? Ya pasti bayarlah. Dan bayarnya itu akan bayar dengan berkemurahan. Satu kali, Bapak Ibu sekalian, saya punya teman itu kaya raya banget. Entah karena sesuatu dan lain hal, ya, dia bisa lupa loh bawa dompet, ya kan? Jadi dia nggak bawa dompet, nggak bawa ID, nggak bawa kartu kredit. Ya, dia pinjam sama saya, ya, Pak, aduh ini ketinggalan Pak, semuanya nggak apa-apa, nggak apa. Aku pinjam Pak $100 Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kasih pinjam $100. Setelah itu saya ketemu lagi dengan dia. Dia bukan mengembalikan $100 Bapak Ibu sekalian, tapi lebih daripada $100. Saya bilang, lu apa-apaan ini? Nggak apa-apa Pak, ini untuk Pak Yongki, ya kan? Lebih-lebih Tuhan kita. Ketika kita berbagi dengan orang berkekurangan, orang-orang miskin, kita sedang mengutangi Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengembalikannya lebih daripada apa yang kita berikan. Tapi yang nggak boleh motivasinya adalah kita berbagi dengan orang yang berkekurangan supaya kita mendapatkan lebih daripada Tuhan. Itu nggak boleh, ya kan? Tuhan tahu kedalaman hati kita, ya. Hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Amsal pasal 22 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan, mulai sekarang kami mau tidak berhutang kepada siapa juga, dan kami tidak mau memberi pinjaman kepada banyak orang, tapi kami akan memberi secara cuma-cuma, Tuhan. Yang kedua, biarlah kami mau menabur yang baik supaya kami menuai yang baik. Dan yang ketiga, biarlah kami mau berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang kekurangan yang Tuhan kirimkan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami percaya adalah kehendak-Mu. Setiap kami diberkati lebih daripada cukup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.